baiklah teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu presentasi dulu ya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillah. Dari kalian sudah semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Baik, di sini Ibu akan membahas materi tentang jenis-jenis pasar. Nah, sebelum membahas tentang jenis-jenis pasar, di sini Bu ada tujuan pembelajaran, di mana pembelajaran ini dilakukan agar kalian semua dapat menjelaskan apa sih yang namanya pasar dan juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis pasar, serta kalian nanti bisa untuk memberikan contoh pasar berdasarkan jenisnya. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan, apa itu pasar? Apakah kalian ada yang bisa mendefinisikan secara singkat apa itu pasar? Saya Bu, Ya, bisa. jadi pasar merupakan tempat antara penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi baik jasa maupun barang. Benar sekali ya, kita beri tepuk tangan dulu pada Desa. Nah, lalu pertanyaan kedua, ada berapakah jenis pasar terbagi? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Saya Bu, Baik aja. jadi pasar itu ada pasar modern sama pasar tradisional. Ya, benar sekali, ada pasar modern dan pasar tradisional. Kita beri tepuk tangan dulu. Sebenarnya kita masuk ke definisi pasar. Definisi pasar yaitu merupakan tempat di mana penjual dan pembeli berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Selain itu, pasar juga dapat dipahami sebagai proses interaksi antara permintaan dan juga penawaran. Pasar tidak selalu harus berbentuk lokasi fisik, seperti pasar tradisional swalayan atau juga bisa pasar digital seperti marketplace. Nah, transaksi dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka dan juga bisa secara online, tidak langsung. Selanjutnya, jenis-jenis pasar yang disebutkan tadi, ada pasar tradisional dan juga pasar modern. Nah, pasar tradisional ini biasanya mereka adalah para penjual kebutuhan sehari-hari. Dan di pasar tradisional ini terjadinya di mana penawaran dan juga permintaan, harga disepakati oleh penjual dan juga pembeli. Lalu yang kedua ada pasar modern. Nah, pasar modern ini, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian ada yang tahu apa itu pasar modern? Saya Bu, Baik, kalian ada? jadi pasar modern itu adalah pasar yang pengelolaannya lebih teratur dan harga pada barang yang dijual sudah ditetapkan serta tidak ada terjadinya tawar menawar Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi pasar modern ini pengelolaannya sistemnya lebih teratur dan harganya itu sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa seorang pembeli ini menawar harga, dan juga cara bertransaksinya biasanya menggunakan teknologi digital. Jenis yang selanjutnya berdasarkan wujudnya. Nah, ada pasar konkret dan juga pasar abstrak. Pasar konkret ini pasar di mana kita sebagai konsumen itu bisa melihat secara langsung barang yang dijual. Jika pasar abstrak ini pasar di mana kita itu tidak bisa melihat barang itu secara langsung dan sistem pembayarannya itu biasanya secara online atau transfer. Sebagai contohnya, kalau pasar konkret itu pasar tradisional ataupun seperti supermarket. Kalau pasar abstrak itu seperti kita berbelanja di Shopee ataupun di TikTok Shop. Lalu jenis pasar yang selanjutnya yaitu berdasarkan waktunya, ada pasar harian, pasar mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, pasar harian ini biasanya dia buka setiap hari, tapi ada waktunya, kayak pasar pagi atau pasar sore. Lalu pasar mingguan ini dia buka hanya seminggu sekali, seperti pasar Senin dan juga pasar Jumat.
Yang selanjutnya pasar bulanan. Nah, pasar bulanan ini terbukanya saat sebulan sekali seperti bazar. Lalu pasar tahunan ini bukanya hanya setahun sekali. Pada pasar tahunan ini dia biasanya buka pada hari ulang tahun daerah ataupun di hari-hari tertentu. Bu, saya mau tanya. Ya. Kalau pasar tahunan itu contohnya apa saja? Dari pasar tahunan ini salah satunya seperti Jakarta Fair. Dia buka hanya setahun sekali dan di saat ulang tahun daerah Jakarta saja. Jadi itu. Nah, untuk jenis pasar yang selanjutnya berdasarkan luas jangkauan. Yaitu yang pertama ada pasar lokal. Pasar lokal ini mencakup sedikit wilayah, tidak terlalu luas. Biasanya dia seperti pasar desa ataupun di daerah kecamatan atau juga kabupaten. Nah, yang kedua pasar nasional. Pada pasar nasional ini dia mencakup seluruh wilayah dalam satu negara. Biasanya dia menjual barang antar provinsi. Nah, yang ketiga pasar internasional. Pasar internasional ini melibatkan beberapa negara. Biasanya kalau pasar internasional ini mereka melakukan ekspor dan impor. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Baik. Jadi sudah jelas ya untuk materi jenis-jenis pasar. Nah, di sini ada gambar pasar. Ibu mau kalian menjawab, tapi ini secara cepat ya. Jika kalian menjawab paling cepat, maka ibu akan memberi nilai tambahan. Dari gambar pasar di bawah ini termasuk jenis pasar apa? Ibu hitung sampai 3, katakan ya. 1, 2, 3. Baik, Bunga. Dari yang saya lihat itu termasuk jenis pasar tradisional. Baik, benar sekali ya. Ini termasuk pasar tradisional, di mana penjual dan pembelinya bertemu secara langsung dan juga pasarnya menjual barang sehari-hari. Baik, untuk materi hari ini, apakah ada yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan materi? Saya Baik, Bunga. Jadi berdasarkan apa yang telah dibahas, pasar itu merupakan suatu tempat di mana menurutnya penjual dan pembeli itu melakukan sebuah transaksi. Nah, jadi tadi ada beberapa jenis pasar yang dijelaskan. Contohnya ada seperti pasar tradisional, pasar modern, terus juga ada pasar berdasarkan kegiatannya seperti pasar harian, pasar uang, lalu bisa ada pun pasar tahunan, Bu. Kemudian dari setiap jenis pasar yang tadi dijelaskan itu memiliki ciri dan fungsi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Jelas sekali ya, Bunga. Terima kasih udah membantu ibu untuk menjawab kesimpulan tadi. Nah, pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Jenis-jenis pasar dapat dibedakan berdasarkan wujudnya, waktunya, dan juga luas jangkauannya. Berdasarkan wujudnya, pasar terdiri atas konkret dan juga pasar pasrah. Berdasarkan waktunya ada pasar harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Dan sedangkan berdasarkan luas jangkauannya, pasar terdiri dari pasar lokal, pasar nasional, dan juga pasar internasional. Selain itu, pasar juga dapat dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern yang memiliki perbedaan dalam sistem transaksi, penetapan harga, dan juga fasilitas. Baiklah, mungkin sekian materi dari ibu. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang pelaku ekonomi. Bisa